Sahabatku di dalam Tuhan, besar dan ajaiblah kasih Tuhan. Dia tak pernah berhenti menjagai dan memberkati kita. Hari ini ada berkat yang Tuhan siapkan. Mari raih berkat Tuhan melalui persekutuan yang beribadah, menyembah dan memuji Dia. Naikkan doa pada Allah di tempatnya yang kudus. Sembah Dia yang di sorga, Allah yang maha kudus. Puji Dia, Juru Selamat manusia. Agungkanlah yang mulia, Juru Selamat dunia. Pujian ini kiranya memberkati kita, dan kita akan baca dan renungkan firman Tuhan. Sebelum itu, mari berdoa. Ya Bapa, beritahukanlah kebenaran firman-Mu melalui bagian firman yang akan kami baca renungkan saat ini. Biar Engkau yang singkapkan, Engkau jamah semua yang mengikuti pelayanan firman ini. Ke dalam kuasa-Mu Bapa hamba serahkan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bacaan firman Tuhan hari ini dari Mazmur 41 ayat 1 sampai 6. Mazmur 41 ayat 1 sampai 6. Begini dikatakan, untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya, sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau takkan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit, di tempat tidurnya. Kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Kalau aku kataku, Tuhan, kasihanilah aku, sembuhkanlah aku, sebab terhadap Engkaulah aku berdosa. Musuhku mengatakan yang jahat tentang aku. Bilakah ia mati dan namanya hilang lenyap? Demikian firman Tuhan. Sahabatku di dalam Tuhan, bagian firman hari ini memberitakan tentang pemazmur Daud yang mengungkapkan imannya kepada Tuhan dalam bentuk pujian atau mazmur yang digubah dan dinyanyikan oleh pemimpin biduan. Ayat 1. Ungkapan keyakinan iman pemazmur dikatakan, berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Ayat 2a. Artinya ada keyakinan yang kuat dari dalam diri pemazmur dengan memperhatikan, ada kepedulian, ada uluran tangan untuk menolong, membantu orang lemah, orang yang tak berdaya, orang-orang miskin. Maka hal itu akan mendatangkan sukacita, mendatangkan keberuntungan dan kebahagiaan dalam hidupnya. Seperti yang diungkapkan oleh pemazmur, Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Ayat 2b. Tuhan akan melindungi dan memelihara nyawanya dari serangan para musuh. Ayat 3. Tuhan akan menolong, menyembuhkan dan memulihkan pada waktu sakit. Ayat 4. Ini menjadi keyakinan dan pengharapan iman pemazmur, tapi juga menjadi keyakinan dan pengharapan umat Tuhan. Kalau sudah melakukan yang baik, sudah menolong orang lain, apalagi menolong orang lemah, pasti diberkati. Tapi terkadang keyakinan, harapan tidak sesuai dengan kenyataan, tidak sesuai dengan fakta yang dialami, sebagaimana yang dialami oleh pemazmur ketika pemazmur berada di tengah pergumulan sakit. Ayat 5. Sebenarnya dia sangat mengharapkan pertolongan dari orang-orang yang pernah ia melakukan kebaikan. Tapi ternyata
yang didapat adalah musuh-musuhnya merancangkan yang jahat. Mereka menghendaki agar ia segera mati, supaya namanya hilang lenyap. Ayat 6. Dari apa yang dialami oleh pemazmur, ternyata berharap untuk mendapatkan pertolongan dari manusia. Terkadang harapan tidak sesuai dengan kenyataan, dan karena itu dia sadar bahwa hanya Tuhanlah yang sanggup menolong. Makanya dia berseru, berdoa kepada Tuhan, Tuhan, kasihanilah aku, sembuhkanlah aku, sebab terhadap Engkaulah aku berdosa. Ayat 5. Pemazmur sadar bahwa dia telah berdosa terhadap Tuhan. Dosa itu membebaninya sehingga membuat dia menderita sakit dan merana. Pemazmur meyakini hanya Tuhan yang sanggup mengampuni, memberikan ketenangan dan kesembuhan. Keluarga yang diberkati Tuhan, firman Tuhan hari ini mengajak kita sebagai keluarga untuk memperhatikan, peduli, dan menolong orang lain, khususnya mereka yang lemah, yang miskin, dan papah. Mereka yang butuh perhatian, butuh kasih sayang, mulai dari dalam rumah, tapi juga bagi mereka yang butuh bantuan, apalagi ketika berada di tengah pergumulan, apakah pergumulan sakit, pergumulan keluarga suami istri yang tidak harmonis, pergumulan ekonomi, dan lain sebagainya. Ketika menolong yang lemah, janganlah mengharapkan balasan dari orang tersebut, tapi berharaplah kepada Tuhan yang akan memberkati apa yang dilakukan. Sebagaimana kata firman, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Amsal 19 ayat 17. Ketika menghadapi pergumulan, bawalah setiap pergumulan melalui doa yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dia sanggup menolong, menyembuhkan, dan memberi kemenangan kepada kita, kini dan selamanya. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa, firman telah diberitakan. Biar kebenaran firman ini memberi kekuatan bagi kami di menghadapi setiap beban pergumulan hidup ini. Supaya kami tidak menyerah, kami jadikan Engkau sebagai kekuatan kami, sebagai penolong yang sanggup menolong setiap persoalan yang kami alami di hidup ini. Dan diberkati semua yang mengikuti pelayanan firman ini, dimanapun mereka berada. Biar pelayanan ini diberkati dan jadi berkat bagi banyak orang. Terpuji namamu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian pelayanan firman dan doa. Kasih karunia dari Tuhan Allah akan menjagai, menolong, memberkati, dan menyelamatkan saudara, kini dan seterusnya. Amin. Terima kasih.